Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Untuk mengawali pembelajaran ini, mari kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, mari kita lihat gambar ini. Gambar ini adalah sebuah gambar deskripsi orang yang sedang melakukan korupsi. Mari anak-anak kita lihat gambar berikut ini. Kira-kira ini gambar apa ya? Iya, ini adalah gambar orang yang menolak disuap. Nah, anak-anak, gambar ini adalah seorang anak yang menolak diberikan sebuah bolpen, di mana itu adalah bukan bolpoinnya. Nah, gambar berikut anak-anak, lihat bahwa itu sedang ujian ya. Ada anak-anak yang sedang ujian, si botak dia sedang menyontek. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut di video berikutnya, mari kita lihat. Harus tahu bahwa anak-anak dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah apa? Mari kita baca bersama-sama. Tujuan pembelajaran: 1. Kita diharapkan dapat meyakini bahwa perilaku jujur adalah ajaran-ajaran pokok agama. Yang kedua, tujuan pembelajaran kedua, kita harus mampu dapat mengamalkan, menunjukkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang ketiga, dapat menjelaskan pengertian manfaat kejujuran. Tujuan pembelajaran yang keempat, dapat menjelaskan kandungan ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai sifat jujur dan manfaat kejujuran. Kejujuran adalah pondasi semua akhlak. Di balik pintu kejujuran ada pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak yang bisa terbuka dengan membuka pintu kejujuran ini. Tanpa membuka pintu kejujuran, pintu-pintu kebaikan lainnya juga tidak akan dapat terbuka. Manfaat kejujuran. Pengertian manfaat kejujuran. 1. Menurut bahasa Arab adalah asyidiku atau asyidik, yang artinya adalah nyata, benar, berkata benar. Menurut KBBI, jujur yaitu lurus hati, tidak berbohong, berkata apa adanya, dan tidak curang. Kemudian menurut istilah, kesucian antara ucapan dan perbuatan. Keterangan dengan kemantapan hati, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Adapun dalilnya yaitu ada di dalam Quran surat dan juga hadis. Kalau di dalam Quran surat yaitu Quran surat Al-Anfal ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunu Allah war
Rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Adapun tafsirnya yaitu bersyukur adalah sebuah keharusan, di mana sebab aneka nikmat yang Allah bersumber dari Allah itu tidak bersyukur berarti mengkhianati nikmat Allah tersebut dari yang memberinya. Karena itu Allah menyatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan juga Rasul. Sumber berikut yaitu diriwayatkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, alaikum bisidqi wa inna sidqa yahdi ilal birri innal birri yahdi ilal jannah, yang artinya hendaklah kamu selalu berkata jujur, hendaklah kamu selalu jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surganya Allah. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari dalilnya Al-Quran dan hadis, berikut adalah kita identifikasi ya. Kita identifikasi anak-anak mampu menunjukkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Mari kita identifikasi. Jujur dalam ucapan, jujur dalam berniat, jujur dalam kemauan, jujur di dalam menepati janji, dan juga jujur dalam perbuatan kita sehari-hari. Nah, berikut anak-anak harus dapat menjelaskan ya, seperti apa itu caranya sikap jujur. Karena kita harus membiasakan atau membudayakan sikap jujur. Caranya seperti apa? Tuh, biasakan sejak dini memperdalam dan mengamalkan ajaran Islam, membuat lingkungan kejujuran, menghayati dan memahami betapa besar manfaat kejujuran bagi akibat tidak jujur. Adapun hikmahnya, untuk diri sendiri, semakin dipercaya orang lain, kemudian menjadikan harga diri semakin dicintai oleh Allah. Kemudian ada juga manfaat bagi orang lain. Suka berteman dengan orang yang jujur, menumbuhkan perasaan aman dan nyaman, terlindung hak-haknya dengan selamat. Ada juga bagi masyarakat, bangsa dan negara kita. Semakin mempercepat tercapainya tujuan bangsa dan negara, terwujud keadilan yang sebenarnya, terpenuhi hak-hak kaum duafa. Nah, gambar ini seorang Pinocchio yang digambarkan bahwa kalau berbohong dia hidungnya menjadi panjang. Begitu juga Allah, ada sanksi tatkala orang itu tidak jujur. Untuk itu anak-anak harus menanamkan sifat jujur, berani, disiplin, kerja keras, adil, peduli, mandiri, sederhana, dan juga tanggung jawab. Nah,
jujur adalah jujur itu hebat. Nah, anak-anakku sekalian, kalau tadi ibu menampilkan gambar si botak yang sedang menyontek, tapi yang ini adalah gambar anak-anak yang sedang melakukan ujian dengan tanpa harus menyontek, dengan tidak menyontek tentunya ya. Itu tadi anak-anak cara membudayakan sikap jujur. Maka oleh sebab itu ada kaitannya antara perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan kita. Perilaku jujur adalah suatu pancaran perilaku umat Islam yang beriman. Semakin kuat keimanan kita seseorang, maka semakin yakin bahwa setiap perbuatan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi pembelajaran kita kali ini, semoga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga semoga pertemuan ini membawa manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.